Jadi memang setelah disetujuinya aset kripto ini untuk masuk ke asetnya ETF ya atau ETF Bitcoin Spot ini memang jadi kayak semacam euforia tersendiri nih buat para investor kripto ya khususnya mungkin Bitcoin gitu ya. Karena memang ini menandakan kalau aset kripto ini sudah semakin dilegitimate gitu ya apa istilahnya profiling asetnya gitu dan ini pasti akan membuat aset ini makin populer lagi gitu kan dan tentunya dengan masuk ke ETF ini juga pasti akan membuat harganya terkerek naik udah pasti gitu kan walaupun mungkin nanti tidak secara langsung ya ada proses gitu tapi secara sentimen ini sangat positif sih buat kripto gitu. Secara sentimen sangat positif. Tapi kalau menurut pandangan Mas Ai, begitu ya, ini direstuinya Bitcoin, ETF Bitcoin, ini dalam konteks keberlanjutan di Bitcoin sendiri seperti apa secara global? Ya, ini kan memang diawali di Amerika ya, di Amerika Serikat ya. Bukan nggak mungkin nanti di Indonesia pun ada produk-produk yang sejenis gitu ya untuk ETF Bitcoin Spot di Indonesia gitu. Jadi memang karena ini baru mulai gitu ya, masih euforia, kita belum bisa melihat lebih clear gambarannya ke depan apa akan masif di negara-negara lain atau baru di Amerika aja gitu. Karena memang ETF sendiri merupakan produk investasi yang sudah lebih advance gitu ya dan belum banyak orang yang terutama di Indonesia ya yang familiar gitu dengan ETF walaupun sebenarnya ETF ini mirip-mirip reksadana gitu ya karena ini kumpulan dari beberapa aset investasi gitu tapi kalau di Amerika memang sudah sangat populer gitu dan investornya udah sangat banyak gitu makanya mereka sudah sangat menanti-nanti lah ETF Bitcoin Spot ini gitu tapi saya rasa sih mungkin di Indonesia juga akan begitu populer juga karena memang investor kripto di Indonesia banyak banget bahkan melebihi investor saham ya itu kalau nggak salah hampir 20 juta gitu ya kalau sampai di tahun ini gitu. Itu suatu jumlah investor yang besar gitu kan. Jadi harusnya sih ini bakalan bagus banget gitu kalau memang ada produk yang di Indonesia gitu. Oke, sudah diberikan lampu hijau di Amerika Serikat, kemudian ada juga potensi di Indonesia ke depannya. Kalau di negara-negara lain dalam waktu dekat kira-kira ada lagi nggak sih Mas Ai? Ya, memang beberapa negara maju yang memang pasar modalnya sudah lebih advance kayak mungkin di Inggris atau mungkin di Eropa lah pada umumnya itu banyak yang sudah melirik juga gitu ya. Nah, memang kalau negara-negara seperti Indonesia ini biasanya memang butuh proses lah karena produk ETF di Indonesia sendiri memang belum banyak gitu ya, belum banyak. Apalagi kalau nanti masuk ETF Bitcoin gitu ya, mungkin butuh mencerna lagi walaupun mungkin investor kriptonya udah banyak gitu ya. Jadi memang bedanya adalah kita investasi di kripto dengan beli ETF Bitcoin ini kan kalau ETF Bitcoin ini kita tidak secara langsung punya kriptonya gitu tapi lebih ke istilahnya kumpulan dari aset kripto. Kayak reksadana gitu kayak ya. reksadana, betul. Kalau investor kripto dia memang langsung beli aset digitalnya gitu ya apakah Bitcoin, Ethereum dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi memang bedanya seperti itu. Tapi ya mungkin ke depan ini bisa jadi suatu alternatif investasi yang baru dan mungkin bagus gitu ya untuk investor di Indonesia gitu. Oke, Mas dengan diberi lampu hijau ETF Bitcoin, seberapa besar sih ini mempengaruhi perilaku investor terhadap Bitcoin itu sendiri? Iya, jadi memang sekarang ini memang kalau kita lihat belum ada dampak yang terlalu signifikan ya ketika pasca diluncurkan itu bahkan sedikit koreksi ya kriptonya terutama untuk Bitcoin dan lain-lain. Tapi memang biasanya itu dampaknya itu butuh proses gitu. Biasanya memang ada semacam kayak mungkin ya profit taking sedikit gitu ya dengan adanya berita keluar gitu ya. Tapi nanti berangsur-angsur pasti akan naik. Apalagi di tahun ini kan ada yang namanya Bitcoin halving. Ya di Biasanya bulan akan April. naik Nah, tuh. iya, imbal hasil itu kan ada pemotongan setengah gitu ya. Nah, itu biasanya akan lebih banyak lagi, masif lagi kenaikannya gitu. Bahkan targetnya kalau nggak salah beberapa konsensus analis gitu ya. Bitcoin itu bisa sampai 100.000 US dollar atau sekitar 1,5 miliar harganya ya per koin gitu ya. Kalau sekarang ini sekitar 661 juta. Jadi masih ada kenaikan lebih dari 2 kali lipat gitu dan ini kan suatu potensi yang masih sangat besar gitu ya. Gitu. Dengan potensi cuan yang sangat menggiurkan nih Mas Ai, apakah ada potensi bahwa pelaku pasar yang cukup agresif nih profile risknya ini akan switch porto dari konvensional ke ETF Bitcoin Spot nih Mas Ai? Ya, biasanya memang ini memang benar tadi kata saya bilang ya. Jadi instrumen ini memang cocoknya buat investor yang kategorinya agresif mungkin ya, karena memang resikonya juga cukup besar ya. Karena ETF Bitcoin ini memang juga bergantung terhadap pergerakan Bitcoin itu sendiri gitu ya, yang mana Bitcoin ini memang untuk dianalisa juga agak masih sedikit sulit gitu ya, karena memang belum banyak istilahnya instrumen analisis yang bisa menganalisis ini secara akurat gitu. Jadi memang secara resiko masih cukup tinggi. Makanya
buat investor-investor yang agresif tentu ini suatu potensi cuan yang menarik ya, apalagi banyak orang melihat ini sebagai suatu terobosan besar lah, karena kan selama ini mungkin orang masih sulit gitu ya untuk beli Bitcoin dan segala macam, tapi dengan ada ETF ini udah sangat lebih mudah gitu ya, dan secara barang atau aset tuh akan jauh lebih liquid tentunya kalau misalkan udah masuk ke aset ETF Bitcoin ini gitu. Baik, tapi Anda melihat nggak sih potensi pengaruh dari ETF Bitcoin ini terhadap kalau kita lihat pasar keuangan konvensional itu sendiri? Ya pengaruhnya mungkin ada ya, tapi kalau saya sih melihat begini ya, karena memang setiap instrumen investasi itu pasti akan ada peminatnya gitu, dan itu nggak akan pernah hilang. Dan kita sebagai investor pun selalu disarankan untuk melakukan diversifikasi. Jadi meskipun ini potensinya sangat besar, prediksi keuntungannya juga akan sangat tinggi, tapi kita nggak boleh terlalu gegabah memasukkan semua portofolio kita ke situ. Gitu. Jadi tetap harus ada diversifikasi. Even kalau kita investor yang agresif sekalipun gitu. Jadi memang idealnya kita harus tetap diversifikasi gitu ya. Kalau menurut rumus perencanaan keuangan gitu ya, baiknya sih memang kita di satu aset tuh maksimal 30% deh gitu ya dari dana kita gitu. Jangan lebih dari itu. Kenapa? Karena kalau lebih dari 30% ternyata aset itu nggak perform, nah ini bahaya sekali gitu ya. Nanti likuiditasnya akan sangat terganggu gitu kan. Tapi kalau misalkan 30% kita taruh di mana, 30% lagi ditaruh di mana, mungkin kita akan bisa lebih balance gitu ya. Return yang kita punya gitu. Kalau misalkan ada satu atau dua yang nggak perform gitu. Jadi jangan memang diversifikasi taruh telur penting. dalam satu keranjang gitu ya Mas Ahy ya. Betul. Nah tapi apa sih Mas Ahy yang kita bisa cermati terkait dengan euforia yang tadi disampaikan Mas Ahy ketika sebelumnya ini sudah dinanti-nanti diresmikannya ETF Bitcoin Spot, tapi ternyata setelah diresmikannya kok ada beberapa aset kripto yang justru terkoreksi, sebut saja Bitcoin dan juga Ethereum. Ya itu tadi, karena biasanya memang akan ada normalisasi terlebih dahulu ya. Biasanya memang sebelum news ini keluar, orang sudah ngumpulin semua. Dan biasanya harganya udah cukup naik gitu kan. Buy rumors, sell on news. Buy rumors, sell on news, betul. Itu rumus yang selalu terjadi di semua aset kayaknya ya. Dan di tahun lalu tuh 2023 kalau saya tidak salah ingat gitu ya, itu kenaikan Bitcoin misalkan itu sudah sampai 120% gitu. Jadi wajar-wajar aja sih mungkin kalau di awal tahun ini ada profit taking sedikit gitu. Tapi kalau kita lihat in the long term, mungkin ini cukup menarik gitu, dan ini sudah dinanti-nanti sama para investor kripto gitu ya yang ada di dunia mungkin gitu. Baik, Mas Ahy, ini untuk resiko keamanan digital sendiri seperti apa terhadap Bitcoin? Apakah masih mengganggu? Kalau kita lihat kan Bitcoin itu sendiri sifatnya teknis juga dari aset kripto, ini seperti apa? Nah ini yang jadi menarik, ketika dia masuk ke dalam aset ETF itu otomatis kan nanti akan yang mengeluarkan adalah manajer investasi gitu ya, yang notabene perusahaan investasi yang sudah lebih legitimate secara hukum dan juga secara keamanannya gitu ya. Jadi memang secara produk ini akan jauh lebih bisa diandalkan lah secara keamanan dan juga dipertanggungjawabkan, karena memang ini udah ada istilahnya manajer investasi yang mengelolanya gitu. Dibandingkan kita langsung beli Bitcoin itu sendiri atau mungkin aset kripto atau aset digital yang lain gitu. Karena ketika kita masuk ke aset kripto atau digital yang lain memang ya nggak ada penerbitnya, ya cuma kayak sekuritasnya atau agen penjualnya aja gitu. Tapi agen penjual ETF ini udah jauh lebih terregulate gitu ya di seluruh dunia termasuk di Indonesia, karena manajer investasi itu sudah lebih dulu ada gitu ya dibanding agen penjual kripto itu sendiri. Jadi secara tidak langsung ini kayak kripto ini asetnya udah naik level gitu secara keamanan digitalnya gitu dibandingkan kriptonya itu sendiri ketika sudah masuk ke ETF ya. Gitu. Ada rasa terpercaya tersendiri gitu ya Mas Ahy ya. Betul. Tapi artinya apakah dengan hal tersebut berarti untuk investor yang kategori moderat di profile risk-nya ini sebaiknya ini lebih memilih ETF ataupun bisa menjadi opsi gitu ya ETF Bitcoin Spot dibandingkan dengan Bitcoin-nya sendiri ya? Betul sekali Sasa. Jadi kalau misalkan orang-orang yang masih moderat gitu mau coba-coba Bitcoin, memang disarankan masuk aja ke ETF Bitcoin Spot ya, belajar dulu gitu. Ya? Karena secara fluktuasi harga tidak setinggi kita langsung invest di Bitcoin itu sendiri gitu, karena dia kan dikumpulan dari aset gitu kan, jadi masih ada aset-aset lain yang mempengaruhi gitu. Tapi kalau kita langsung ke kriptonya itu sendiri, kayak let's say ke Bitcoin itu sendiri atau ke Ethereum itu luar biasa sekali karena pasarnya juga beda. Nah ini yang harus kita ketahui ya, kalau pasar kripto itu dia kan 24 jam sehari 7 hari seminggu gitu. Jadi pergerakannya terus gitu. Sementara kalau udah masuk ke ETF Bitcoin itu mengikuti jam perdagangan pasar saham gitu ya. Ada buka tutupnya gitu dan weekend libur gitu. Jadi memang secara
volatilitas tidak setinggi yang aset kripto itu sendiri gitu. Baik. Tapi Mas Ai kalau misalkan melihat Bitcoin ini kembali harum lagi nih namanya setelah adanya ETF Bitcoin. Tapi kalau dari pandangan Mas Ai sendiri, proyeksinya seperti apa sih Bitcoin di tahun 2024? Ya, itu tadi ya, seperti aku bilang tadi kan, kalau untuk ETF Bitcoin Spot ini juga menjadi suatu sentimen yang positif buat aset kripto, terutama Bitcoin ya. Ditambah lagi di tahun ini akan ada namanya Bitcoin halving ya. Kalau nggak salah di April nanti, itu kan membuat supply and demand-nya menjadi semakin tipis ya. Supply-nya masih besar, demand-nya terbalik. Supply-nya terbatas, demand-nya masih tinggi. Itu otomatis kan harga akan terkerek naik secara hukum ekonomi gitu ya. Jadi memang secara potensi aset Bitcoin ini terutama ya itu masih sangat bagus banget sih prediksinya di tahun ini gitu ya. Ditambah lagi adanya ETF Bitcoin Spot ini membuat aset ini akan menjadi lebih liquid dan juga makin banyak orang yang bisa beli gitu ya dan jual gitu dengan adanya ETF Bitcoin Spot ini. Jadi harusnya sih masih akan positif sih sentimennya di tahun ini untuk Bitcoin gitu. Prospeknya masih sangat cerah di tahun Masih ini, sangat apalagi cerah ada gitu. sentimen Bitcoin halving di April tahun ini.